Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Alhamdulillah, cabenya sudah mulai berbuah. Dengan perawatan dan juga kasih sayang yang kita berikan, insya Allah anak hijau kita akan berbakti ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya memanfaatkan nasi sisa yang setiap hari ada dari penanak nasi. Hampir setiap hari di rumah kita selalu ada nasi yang menempel dan mengering di penanak nasi. Nah, nasi-nasi tersebut tidak bisa kita makan dan kebanyakan dibuang. Daripada dibuang sia-sia, kita manfaatkan untuk tanaman kita. Dan inilah hasilnya. Inilah kompos dari nasi-nasi sisa yang saya kumpulkan setiap hari. Dan juga saya menambahkan sisa-sisa potongan sayuran yang setiap hari saya masak. Terakhir, saya memasukkan nasi sisa di ember biru besar ini adalah sebelum pulang kampung. Jadi sudah sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman. Makanya sudah tidak terlihat lagi nasi dan juga sayurannya. Karena semua sudah terkompos dengan baik. Nah, kompos ini bisa langsung digunakan sebagai media tanam ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya gunakan untuk menambah media tanam pada tanaman cabai yang ada di kebun depan rumah. Saya menambahkan kompos di setiap tanaman cabai ini karena akarnya sudah mulai terlihat di atas media tanam ya teman-teman. Tujuannya agar akar yang ada di atas media tanam tetap bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Ini sisa sayuran yang saya masukkan masih terlihat berserat, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Dengan penyerapan nutrisi yang maksimal, saya berharap tanaman cabai ini akan berbuah banyak dan juga masa berbuahnya semakin panjang dan tahan dari berbagai macam penyakit. Saya menambahkan kompos ini tidak sampai penuh ya teman-teman, karena penambahan media tanam atau kompos saya lakukan secara bertahap. Dan ini adalah yang kedua kalinya. Setelah disiram, kompos ini nanti akan turun permukaannya. Dan setelah beberapa lama, biasanya akar dari tanaman-tanaman yang ada di pot akan terlihat kembali. Nah, saat itulah saya akan menambahkan kompos atau media tanam lagi ya teman-teman. Untuk mengetahui bagaimana saya memanfaatkan nasi sisa sebagai kompos, ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Kali ini saya mengkompos menggunakan galon bekas air mineral teman-teman. Bagian atas dari galon ini dipotong tapi tidak sampai terpotong semuanya ya teman-teman. Disisakan sedikit sebagai pengait tutup galonnya, agar tidak ada kucing atau tikus atau hewan lain yang masuk ke dalam galon ini. Pada bagian bawah saya biarkan tetap rapat, tidak saya lubangi ya teman-teman. Karena menurut saya hasil dari kompos ini tidak terlalu basah. Dan juga untuk menghindari hewan-hewan kecil seperti kelabang dan semut, kecoak dan teman-temannya masuk ke dalam galon. Di bagian tutup ini dan juga di galonnya nanti diberi lubang yang digunakan untuk menempatkan tali sebagai pengunci dari tutup galon ini. Inilah tempat pengkomposan sederhana yang saya buat. Jika ada teman-teman yang tertarik untuk meniru, tentu boleh-boleh saja ya. Silahkan dibuat dengan kreativitas masing-masing. Mari kita berkreativitas untuk memanfaatkan limbah rumah tangga yang masih bisa dipakai. Jika masih bisa digunakan, kenapa harus dibuang?
Dan pada akhirnya ketemu lagi dengan kata berhemat. Nah, ini lubang yang saya maksud sebagai tempat tali untuk mengunci tutup galonnya. Selanjutnya saya pasang tali di bagian ini. Galonnya sudah siap sebagai tempat pengkomposan. Nah, ini adalah nasi sisa yang saya maksud. Ini agak banyak karena saya kumpulkan selama 3 hari ya teman-teman. Harusnya dari hari pertama saya sudah membuat video ini. Tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya baru bisa membuat hari ini. Nah, untuk awal pembuatan, kita taruh media tanam beberapa senti di bagian dasar tempat pengkomposan. Media tanam yang saya pakai ini media tanam yang agak kering. Stok media tanam ini saya buat sendiri dari media tanam yang siap pakai ditambah dengan arang sekam dan sekam mentah. Selanjutnya, nasi yang sudah basi ini saya masukkan ke dalam tempat pengkomposan. Kalau teman-teman ingin membuat, tidak perlu menunggu basi. Jadi, nasi sisa yang ada langsung ditaruh di atas media tanam yang tadi ada di bawah. Selanjutnya, nasi tadi ditutup dengan media tanam kembali sampai semua permukaannya tertutup oleh media tanam. Karena nasi basi ini sudah mengeluarkan air, airnya tidak saya buang. Saya masukkan sekalian ke dalam tempat pengkomposan. Nah, nantinya setiap hari akan saya tambahkan nasi dan kemudian ditutup dengan media tanam kembali sampai galon ini terisi penuh. Setelah penuh, nantinya akan saya diamkan selama 1-2 bulan, baru kemudian saya gunakan sebagai media tanam atau tambahan kompos untuk tanaman yang sudah ada. Galon ini nanti disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari ya teman-teman. Oke teman-teman, semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.